Komite Nasional Olahraga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah melaunching pusat latihan Kabupaten Kendal di Stadion Utama Kendal. Kemenkumham memberikan remisi kepada 236 narapidana dalam perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia. Memperingati HUT RI ke-77, warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membentangkan bendera merah putih sepanjang 150 meter yang dibuat selama 5 hari. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Untuk bisa mencapai target 10 besar di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2023 mendatang di Patiraya, Komite Nasional Olahraga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah melaunching pusat latihan Kabupaten Kendal di Stadion Utama Kendal yang dibuka oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Sebanyak 120 atlet dan 38 pelatih dari 33 cabang olahraga mengikuti Puslatkap KONI Kendal sejak bulan Juni hingga November 2022. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan, KONI harus bekerja maksimal karena pemerintah Kabupaten Kendal telah menyiapkan fasilitas dengan baik. Bahkan Bupati menargetkan dalam Porprov yang akan berlaga di Patiraya nantinya, atlet Kendal bisa masuk 10 besar. Melihat dari hasil sebelumnya atlet KONI Kendal di posisi 19 besar, maka di tahun 2023 ditargetkan bisa masuk 10 besar. Bupati berharap kepada pihak terkait untuk bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan para atlet menghadapi Porprov 2023 mendatang. Sementara terkait anggaran, Bupati mengaku sudah ditingkatkan dari sebelumnya sesuai dengan apa yang diharapkan KONI. Dalam pembukaan ada beberapa atraksi dan pemberian hadiah uang pembinaan bagi atlet yang berprestasi, baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Pada kesempatan tersebut, Bupati berkesempatan menjajal kekuatan fisik atlet tarung derajat. Dirinya mengaku sudah terbiasa berlatih dan bertarung karena dirinya juga sebagai atlet taekwondo. Berlatih dari hati, kita berjuang untuk Kabupaten Kendal. Insya Allah target yang 10 besar ini menjadi target yang mudah bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah tidak perlu saya ulang-ulang berkali-kali bagaimana saya secara pribadi sangat mendukung sekali dunia olahraga yang ada di Kabupaten Kendal dan juga memastikan para atlet-atletnya yang ada di Kabupaten Kendal bisa memiliki prestasi yang sangat membanggakan untuk Kabupaten Kendal. Ketua KONI Kabupaten Kendal Subur Isnadi mengatakan, dalam acara ini diisi dengan penyerahan penghargaan olahraga tahun 2021 kepada para atlet berprestasi dan pelatihnya. Sebanyak 120 atlet dan 38 pelatih dari 33 cabang olahraga mengikuti launching Puslatkap KONI Kendal. Dari cabur, dari atlet ini luar biasa. Jadi sekali lagi kami mohon nanti Bapak Bupati berkenan memberikan motivasi kepada adik-adik dan Bapak serta adik-adik atlet kita ini untuk bekal kita ke depan meraih prestasi yang terbaik. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa selain Puslatkap ini Bapak nanti mungkin... Subur menambahkan acara ini juga diisi dengan penyerahan secara simbolis, penggunaan fasilitas Sarpras cabang olahraga, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelatih dan pengurus KONI Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada narapidana dalam perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia. Di Lapas Kelas 2A Kendal ada 236 napi yang mendapat remisi antara 1 hingga 5 bulan. Yang mendapatkan remisi adalah mereka yang tengah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Jajaran legislatif, eksekutif. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto secara simbolis memberikan surat keputusan dari Menkumham tentang pemberian remisi 17 Agustus usai melakukan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77 di alun-alun Kendal Rabu pagi. Bupati berharap bagi mereka yang mendapatkan remisi agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga berurusan dengan hukum.
Perlu diketahui penghuni lapas kelas 2A Kendal sebanyak 310 warga binaan. Dari sekian warga binaan ada 236 yang mendapat remisi dari Kemenkumham. Pemberian remisi dilakukan bersamaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 secara simbolis diwakili 2 orang. SK remisi yang diserahkan langsung oleh Bupati Kendal disaksikan para pejabat lain termasuk Kepala Lapas Kendal. Kepala Lapas kelas 2A Kendal Samsul Hidayat mengatakan, untuk pemberian remisi 17 Agustus tahun ini sebanyak 236 warga binaan, terdiri dari remisi 1 bulan hingga 5 bulan. Di Lapas kelas 2A Kendal tidak ada yang mendapat remisi bebas. Sebenarnya ada 1, namun karena kasus narkoba sehingga masih menjalani hukuman subsidi selama 3 bulan. Ini tanggal 17 Agustus 2022 ada 226 narapidana yang mendapatkan remisi. Terdiri dari pidana umum itu ada pidana khusus dulu yang mendapat itu ada 56, selebihnya pidana umum. Pidana khususnya itu narkotika, yang mendapat narkotika, kemudian pidana umum ada kasus pencurian, pembunuhan, perampokan, ada pemalsuan surat, dan kasus asusila. Salah satu perwakilan narapidana yang mendapatkan remisi adalah Didit Adi Nur Rohman yang divonis hukuman 15 tahun penjara karena kasus pembunuhan. Ia mengaku sudah menjalani hukuman selama 5 tahun dan mendapat remisi kemerdekaan 5 kali. Karena dengan adanya remisi ini bisa mengurangi masa pidana kami yang berada di lapas, dan semoga dengan adanya remisi ini bisa istilahnya membangkitkan rasa terima kasih saya pada negara. Intinya sangat bersyukur dengan adanya pengurangan masa pidana di hari kemerdekaan ini. Tersandung masalah pembunuhan. 340. Selama ini sudah menjalani 5 tahun. Sementara di Lapas kelas 2A Kendal juga diadakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Beberapa rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-77 dan Hari Menkumham ke-77 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2022 dirayakan dengan berbagai perlombaan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Memperingati HUT RI ke-77, warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membentangkan bendera merah putih sepanjang 150 meter dan lebar 2 meter. Bendera tersebut dibuat selama 5 hari dengan menggunakan dana iuran warga. Seperti inilah suasana di Gang Lontrong 15, Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Bendera merah putih sepanjang ratusan meter ini dipasang di atas gang. Bendera merah putih sepanjang 150 meter dengan lebar 2 meter ini telah dipasang warga setempat secara bergotong royong. Bendera panjang tersebut dijahit oleh warga selama 5 hari. Untuk membuat bendera merah putih sepanjang ratusan meter ini menghabiskan biaya sekira 2,5 juta rupiah. Uang tersebut diperoleh dari iuran warga yang berada di Gang Lontrong 15. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Panjang berapa? Panjang 150 meter. Kalau Lebar jahit sendiri atau pesen? jahit sendiri dari warga Lontrong 15 juga. Lebarnya berapa, Pak? Lebar 2 meter. 2 meter. Ini berarti baru pernah pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah, Ya, Pak? baru pertama kali. Ya, Terus ini kenapa milihnya masang bendera ini, Pak? Maksudnya mungkin biar apa itu? untuk membagikan rasa handerbeni kepada negara. Berarti ini pemasangannya gimana nih, Pak? Kan panjang nih. Ya, Ada pemasangannya kesulitan. bersama-sama warga Lontrong 15, Pemojongan. Selain untuk mengenang dan menghargai jasa para pejuang kemerdekaan, pembentangan bendera panjang ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memberikan edukasi terhadap generasi penerus. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan.
Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.